Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sanggar Belajar Solusi, anak-anak kelas 7. Di video kali ini kita akan belajar bareng tentang peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Bagaimana video selengkapnya? Simak terus ya videonya, jangan sampai di skip. Enjoy! Anak-anak, sebelum mempelajari materi lebih lanjut, silahkan amati gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar pengeboran lepas pantai yang ada di Riau. Begitu kayanya kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, itu tidak seberapa yang kita miliki, hanya sebagian kecil saja. Maka dari itu, kita sebagai generasi bangsa dan negara harus selalu menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan sebaik mungkin, karena dengan memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin, maka ketersediaan sumber daya alam akan terjaga sehingga para generasi-generasi setelah kita dapat menikmati sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dapat kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa dan negara dan juga untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya milik daerah yang bersangkutan. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna dikuasai adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekuasaan untuk mengatur oleh negara dimaksudkan agar kemakmuran rakyat benar-benar tercapai. Kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bukan untuk perorangan atau golongan atau daerah tertentu. Oleh karena itu, kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam harus benar-benar dipahami agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Untuk mewujudkan pembangunan nasional berkeadilan dan merata, maka penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan mampu mengatasi persoalan yang muncul dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan penghormatan negara kepada daerah dengan penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kesepakatan membentuk konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal tersebut merupakan penegasan kembali mengenai bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana disebutkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah meningkatkan setiap daerah untuk berkembangnya keberagaman daerah sesuai dengan potensi budaya dan kekayaan yang dimiliki daerah masing-masing, yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, yakni daerah otonomi harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekasan suatu daerah
sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Peran daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. A. Mempertahankan bentuk dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pasal 37 ayat 5 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. C. Memajukan bangsa melalui inovasi kreativitas aparatur sipil negara di daerah. D. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemersatu pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. E. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Demikian itu tadi anak-anak. Secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa kekayaan alam yang terkandung di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Yang dimaksud masyarakat Indonesia adalah seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya secara pribadi ataupun golongan tertentu, baik si miskin, si kaya, pejabat maupun rakyat biasa. Semuanya mendapat hak untuk disejahterakan oleh negara Indonesia. Maka dari itu muncullah konsep otonomi daerah sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan ciri-ciri khas atas daerah tersebut. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share supaya menambah pengetahuan bagi teman-temanmu yang belum menyaksikan video ini. Kita bisa bagikan di Facebook atau status WA. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.